伏黒とか言ったか。どんな女がタイプだ。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。 Di akhir chapter 143, Megumi meminta bantuan Yuji, mengatakan jika Vegeto tengah membuat sebuah game pemusnahan. Dan hal ini juga menandai kalau Jujutsu Kaisen akan segera memasuki babak baru. Game mematikan ini diberi nama Culling Game. Ada juga yang nyebutnya Dead Game dan sebagainya. Tapi pada intinya, game ini adalah sebuah turnamen berbasis survival yang diadakan oleh Vegeto. Gak hanya menuntut para player untuk bertahan hidup saja, namun Vegeto juga memaksa para player saling membunuh untuk mendapatkan poin. Dan ini dilaksanakan selama 19 hari. Dan siapa sajakah para player yang terlibat? Total mereka semua kurang lebih ada 1000 orang. Dan mereka semua adalah orang yang sudah ditandai sebelumnya oleh Vegeto. Dan ia menandainya pada dua tipe non-penyihir, dan merubah struktur otak mereka menjadi otak penyihir. Yang pertama, seseorang yang seperti Yuji, mereka yang memakan pusaka terkutuk. Jadi mereka nantinya akan memiliki tubuh yang kuat. Dan kedua, seseorang yang diberikan teknik kutukan oleh Vegeto. Jadi nantinya mereka akan bisa menggunakan teknik kutukan. Saat Vegeto menandai orang-orang tersebut, ada beberapa di antara mereka yang kehilangan kesadaran saat ditandai. Tapi setelah Vegeto melepas segel terkutuk di chapter 136, mereka yang kehilangan kesadaran akan segera bangun lagi. Dan ternyata kakak Megumi, Sumiki, juga salah satu dari orang yang ditandai. Oleh karena itu, Megumi dan Yuji, selain untuk menggagalkan rencana Vegeto, mereka harus ikut game itu sambil melindungi Sumiki. Dan ini bakal gila sih, apalagi nantinya Yuta yang sedang menjaga Yuji juga bakalan ikut. Dan kita akan kedapatan trio baru, Megumi, Yuji, dan Yuta. Moga aja jadi 4. Tiba-tiba tuh Nobara datang sambil bilang, "Hey, aku juga masih bagian tim bukan?" Jadinya peran Yuta di sini bakal jadi pengganti Gojo Sensei. Tujuan pasti Vegeto melakukan semua kejahatan ini masih abu-abu. Namun chapter 136, saat Vegeto berbicara dengan suku Moyuki, ia membicarakan soal bagaimana meningkatkan potensi manusia, dan jawabannya yang didapat adalah dengan menciptakan kekacauan. Jadi Vegeto ingin menciptakan atau mengembalikan era yang sekarang ini menjadi seperti era Heian dulu. Jadi apa yang terjadi selama era Heian, kita masih belum tahu. Kita masih butuh beberapa chapter lanjutan untuk mengetahuinya. Namun jika kita melirik ke dunia nyata, era Heian di Jujutsu Kaisen dan di dunia nyata, ada beberapa hal yang sangat berbeda. Jadi apakah ini ada mengambil referensi dari era Heian Jepang atau enggak, masih belum jelas. Era Heian di dunia nyata adalah periode di mana puncak dari kemajuan pengaruh Tiongkok, Taoisme, dan Buddhisme di Jepang. Selain itu, zaman ini merupakan era keemasan istana kekaisaran dan kesenian di istana, terutama untuk puisi dan kesastraan. Dan dalam bahasa Jepang, Heian memiliki arti kedamaian dan ketenangan. Lantas apa hubungan era ini dengan makhluk kutukan? Jika di Jujutsu Kaisen, era Heian dikatakan sebagai era kebangkitan atau keemasan Jujutsu. Tapi kalau kita ubah sudut pandangnya ke manusia biasa, ini adalah era kekacauan. Hal ini karena pada saat itu, mungkin adalah era ketika Roman Sukuna masih hidup dan memiliki tubuhnya sendiri. Hingga kemudian ia bisa kalah dari beberapa penyihir hebat pada era tersebut, dan hanya menyisakan 20 jari kutukan miliknya hingga sekarang. Ditambah, pada era itu, makhluk kutukan sangat banyak dan berkeliaran bebas. Rencana pengembalian era Heian oleh Vegeto saat ini kurang lebih sudah jalan setengah, dengan ia yang melepaskan jutaan makhluk kutukan yang berkeliaran bebas di penjuru Jepang. Sama seperti era Heian dulu. Tinggal yang jadi pertanyaan, gimana dengan Roman Sukuna? Mungkin turnamen kematian yang diadakan Vegeto ini ada hubungannya dengan Sukuna? Mungkin saja, karena salah satu komponen paling penting dari rencana Vegeto untuk mengembalikan era Heian adalah kebangkitan Sukuna. Apalagi mengingat Vegeto membuat turnamen ini guna menyeleksi orang-orang. Namun belum diketahui apakah turnamen ini hanya akan selesai jika hanya tersisa satu orang saja di antara 1000 orang tadi.
Kalau memang seperti itu konsepnya, maka turnamen ini sudah bisa dikatakan lebih dari 50% berkaitan dengan Suna. Karena kemungkinan satu orang yang tersisa itu akan dikorbankan untuk membangkitkan Suna, entah bagaimana caranya. Di chapter 143, Jujutsu Kaisen juga telah menjelaskan beberapa aturan yang cukup rumit untuk game pemusnahan ini. 1. 19 hari setelah para player membangkitkan teknik kutukan mereka harus menyatakan alasan mereka untuk berpartisipasi dalam game di sebuah perisai. 2. Jika seorang player tidak mengikuti peraturan di atas, teknik mereka akan ditarik kembali. 3. Jika ada non-player memasuki sebuah perisai, mereka akan langsung menjadi seorang player dan akan diperlakukan seperti mereka sudah melakukan peraturan nomor 1. 4. Player mendapatkan poin dengan mengakhiri hidup dari player lain. 5. Sang Game Master yang akan menentukan jumlah nilai poin untuk nyawa seorang player. Standarnya adalah 5 poin untuk penyihir dan 1 poin untuk non-penyihir. 6. Tidak termasuk poin pribadi mereka, para player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah peraturan baru untuk diberlakukan hingga akhir game. 7. Sang Game Master harus menerima peraturan baru apapun selama itu tidak menimbulkan hambatan pada keberlanjutan game. 8. Jika seorang player tidak mendapatkan 1 poin pun dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik mereka, ataupun mereka itu stuck, teknik mereka akan ditarik kembali. Itulah aturan dasar yang ada di permainan ini. Tapi masih ada beberapa hal yang masih belum disebutkan. Seperti apa saja yang diperlukan untuk menang, apa arti sebenarnya seorang pemenang, dan apakah pertarungan ini memang harus berakhir sampai mati. Kita masih bingung. Dan saat game pemusnahan ini benar-benar dimulai, nantinya pasti akan ada beberapa penyempurnaan yang disampaikan untuk setiap aturan. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Sampaikan opini kalian tentang arc baru Jujutsu Kaisen ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. 帳の効果はすぐに窓が通報するだろう。君の考えている絵図が描けるといいね。なくなってる。なんで私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう。それどうしよう。